Shalom, salam damai, berkah dalam. Sudah banyak istirahat karena berbagai kegiatan dan ini masih dalam masa Paskah, maka saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk seperti Yesus memikul salib, menyangkal diri kita dan mengikut Yesus. Kita lanjut dengan kitab Nabi Yesaya bab 5 dengan judul perikop Bangsa Asing sebagai Alat Murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Nabi Yesaya kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa murka Tuhan bangkit kepada umatnya. Siapa umat Tuhan? Umat Israel. Dikatakan di sini, saking marahnya Tuhan, maka akhirnya Tuhan menggunakan bangsa asing untuk menghukum atau untuk menegur dengan keras umatnya. Itulah sampai sekarang ya. Yang sebetulnya bukan hanya umat Israel yang ditegur, tetapi juga semua orang, bangsa-bangsa lain juga ditegur. Dan Tuhan memakai manusia-manusia ini juga untuk saling mengkoreksi, saling menegur. Karena siapa lagi ya? Ya, Tuhan memakai manusia yang lain untuk menegur, untuk saling memberi teguran yang baik, yang membangun koreksi, kritik, untuk memberi kritik. Kritik nggak apa-apa ya. Kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Di sini dibilang murkanya belum surut. Jadi saking dableknya bangsa pilihan Tuhan waktu itu, jadi Tuhan memanggil bangsa yang jauh untuk menghukum bangsa umatnya, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk. Tapi bukan hanya bangsa Israel yang tegar tengkuk, bangsa-bangsa lain juga tegar tengkuk, sama saja. Artinya ya memang yang terpilih bangsa Israel ya. Karena Tuhan harus memilih untuk menjadi bangsa pilihan ya. Tetapi bangsa lain juga diberkati Tuhan ya, kalau mau bekerja sama dengan bangsa pilihannya. Atau paling tidak mau tidak memerangi bangsa pilihannya. Atau Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain juga kalau
bertindak benar di hadapannya. Kalau udah jadi korup, saling mencurangi, saling menjatuhkan, itu sudah akan siap-siap menerima teguran Tuhan. Di sini dibilang tidak terlepas ikat pinggangnya, mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi musuh-musuh umat pilihan Tuhan atau musuh-musuhnya Israel itu tidak terlelap dan tidak tertidur. Mereka akan datang dengan anak panah yang ditajamkan, lalu menyerang bangsa pilihannya sebagai teguran Tuhan. Ya, peristiwa Israel diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 kalau nggak salah ya. Ya, 2 tahun sudah. 7 Oktober 2023 ya, 7 Oktober. Itu Israel diserbu oleh Hamas. Israel terlelap, tertidur pagi-pagi, masih pagi-pagi ya. Mungkin sekitar jam 7 pagi ya. Nggak berjaga-jaga ya. Salahnya itulah. Sementara bangsa lain, musuh-musuh mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Jadi Israel juga harus jangan puas diri, harus terus berjaga-jaga, sebab musuh kalian yaitu iblis itu mengaum-ngaum, siap menerkam. Aumnya seperti singa yang mengaum, seperti singa yang meraung-meraung, siap memangsa mangsanya dan membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Ya, ini seperti Israel sekarang ini kan di sandera ya, tidak akan melepaskan sanderanya ya. Jadi menjadi bulan-bulanannya Hamas. Israel akan menjadi bulan-bulanannya Hamas ya, dengan tertangkapnya ratusan sandera itu. Makanya itu bukan hanya nasihat untuk bangsa pilihan Tuhan, tetapi juga bangsa semua bangsa ya. Jadi peringatan bagi pengikut Yesus juga. Jangan terlelap tidur. Jangan terlepas ikat pinggang, artinya siap sedia ya. Jangan lalu menjadi complacent, puas dengan diri sendiri, puas dengan makan-makan sampai perutnya terlepas ikat pinggangnya, karena perutnya saking kenyangnya dengan makanan akhirnya terlena, tidak berjaga-jaga ya. Dalam arti juga tidak terjaga-jaga, tidak berjaga-jaga dari berbagai macam godaan. Godaan itu kan nggak cuma godaan uang, ada juga godaan nafsu yang lain ya, nafsu kawin, lalu nafsu hormat, minta dihormati, minta mendapat posisi yang hebat, terhormat, jabatan yang tinggi, lalu ingin kaya raya dengan cara yang curang, rakus, serakah, seperti Putin. Putin itu presiden Rusia, itu sudah negaranya kaya raya, minyaknya banyak, gasnya banyak, tanahnya paling luas di dunia itu Rusia itu, tapi masih mencuri, mencaplok wilayah Ukraina. Itu kan seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu. Pengikut Yesus nanti ditegur oleh Yesus. Yesus akan memanggil musuh-musuh kita, karena kita semua di dunia ini kan punya istilahnya, mungkin kalau bukan musuh tapi lawan. Tuhan akan memakai lawan kita atau musuh-musuh kita untuk menggempur kita supaya kita tobat. Lihat ini. Sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Ini bisa juga menjadi sebuah peringatan akan adanya perang yang menyebabkan dunia menjadi gelap, menyesakkan oleh awan-awan. Awan-awan bisa juga oleh awan-awan akibat
bom nuklir. Wah, itu gelap, menyesakkan, ya, menyakitkan. Jadi ya segeralah sadar supaya Tuhan tidak murka, supaya murka Tuhan tidak bangkit terhadap umatnya. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, bolehlah berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.